Selamat kembali ke kumpulan umum online daerah Mantanau untuk malam ke-6. Bagi memulakan kebaktian kita pada malam ini, saya senang menjemput Anda semua untuk bernyanyi bersama saya melalui LPMI 159 Karena Yesus Hidup. Mari kita nyanyikan lagu tema kita dalam LPMI 178, Pengharapanku Hanyalah. Pada masa ini, saya menjemput Puan Catherine untuk melayangkan doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang sedang bersemayam di dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah
begitu baik hati sehingga kami dapat mengadakan kumpulan umum online ini pada tahun ini. Ya Tuhan, pada malam ini sekali lagi kami meneruskan pelajaran kami dalam kumpulan umum ini. Biarlah semua para petugas dan juga penyampai pelajaran, pengkhotbah pada malam ini dapat menyampaikan pelajaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan juga kami daripada gangguan syaitan saat kami mempelajari firman Tuhan di dalam kumpulan umum online ini. Kami berdoa juga para pendengar yang sedang mendengar pelajaran yang akan disampaikan nanti, biar dapat mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan seharian. Saya berdoa atas nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Sekarang mari kita dengarkan info kesehatan daripada sahabat saya. Hai semua, kita sudah mendengar tips awet muda mengenai air, buah dan sayur, cahaya matahari, ketawa dan kasih. Pada malam ini saya akan mengisikan tips yang seterusnya, yaitu mengurus stres. Apa itu stres? Nah, stres adalah keadaan seseorang itu yang mengalami ketidakstabilan sama ada dari segi fisikal atau mental, dan ianya berkaitan dengan cara hidup kita. Stres merupakan sebahagian daripada rutin harian kita. Tidak ada yang dapat menghindari stres ini, karena dia menyerang setiap peringkat umur dari baby sampailah warga emas. Sumber-sumber stres adalah seperti dari tekanan pekerjaan, masalah hubungan, bunyi bising, pencemaran, keuangan, ketidakjaminan, dan banyak lagi. Inilah yang menjejaskan tubuh, minda, dan emosi kita. Stres tidak boleh dipandang remeh, karena kesannya adalah sangat menyedihkan, dan dia boleh membawa kepada maut. Banyak penyakit tubuh sebenarnya berpunca daripada keadaan mental. Pekerjaan dan tekanan keluarga, masalah keuangan, ketidakpastian kepada masa depan, serta berbagai kebimbangan lain boleh menimbulkan stres dan penyakit-penyakit seperti berikut. Stres memberi kesan kepada tubuh kita. Contohnya, bila kita terlebih stres, kita mudah untuk mendapatkan ulcer gastrik, radang usus besar, hipertensi, dan sebagainya. Kesan kepada reaksi psikosomatik, contohnya seperti jerawat, gatal-gatal, ataupun eksema, sakit belakang, asma alahan, obesity, hyperthyroidism, migrain, gelisah, dan sebagainya. Kesan stres yang lain terhadap pemikiran kita, sukar untuk berpikiran logik, gagal untuk mengingat perkara-perkara mungkin kecil, mudah tapi sukar untuk mengingat, kurang fokus, dan melakukan beberapa kesilapan lain. Kesan terhadap emosi pula seperti adanya ketegangan, takut kepada penyakit, tidak sabar dan cepat marah, adanya perasaan rendah diri. Kesan terhadap tingkah laku, pengurangan dari segi kelancaran pertuturan, berisiko menyalahgunakan bahan-bahan memabukkan, ponteng sekolah atau kerja, susah untuk tidur, dan mempunyai masalah dalam hubungan. Stres boleh menjadi sumber tenaga yang berguna kepada kita, karena dia mengaktifkan mekanisme kecerdasan sistem saraf. Dia meningkatkan ritma kardiak, meningkatkan tekanan darah, dan membebaskan hormon yang menggalakkan pencapaian. Bagaimanapun, stres yang berlebihan boleh menjadi bahaya, dan stres yang tidak diurus dengan baik membuka pintu kepada kemurungan atau depresi. Oke, ada perbezaan stres dengan kemurungan ya, sahabat-sahabatku sekalian. Beza dia adalah tekanan atau stres dia akan hilang bila sesuatu tempo sudah capai. Contohnya seorang pelajar, dia menghadapi peperiksaan, dan bila selesai peperiksaan itu, stres itu akan hilang. Tetapi kemurungan pula
berlarutan, lebih daripada 2 minggu ataupun mungkin bertahun. Nah, ini adalah memerlukan bantuan secara klinikal. Cara mencegah stres yang pertama, jadilah realistik. Marilah kita melakukan sesuatu yang kita boleh capai. Jangan kita meletakkan standar yang susah untuk kita capai. Karena standar yang tinggi itu akan membuat kita sangat tertekan untuk mencapainya. Kedua, tetapkan keutamaan. Ketahui apa yang Anda utamakan. Oke. Supaya ia menjadi lebih mudah kita menumpukan kepada tugas yang penting dulu. Oke, yang ada hubungan kait dengan apa yang kita perlu. Oke, seperti adakah itu uang, pekerjaan, keluarga, agama, atau sebagainya. Masa Anda akan banyak terluang kepada jawaban manapun yang Anda rasa penting. Yang ketiga adalah carilah kepelbagaian. Peluang untuk mencapai kebahagiaan kepada satu aktiviti saja adalah mustahil. Jadi kegiatan masa lapang boleh membawa banyak kepuasan dan patut dijadikan pelengkap kepada pekerjaan biasa. Contohnya kan, kita boleh menggabungkan pekerjaan fisikal bersama dengan hobi yang menenangkan, yang kita suka. Contohnya berkebun. Hiduplah sederhana. Kegiatan masa lapang yang terlalu kusyuk, percutian mewah, sukan mewah, ini boleh menjadi sumber stres. Nah, ada aim kita. Tahun ini saya mau melawat di negara ini. Oke, ada tertekan di situ. Jadi cobalah aktiviti yang mudah. Contohnya berjalan atau membaca buku yang baik. Kita boleh pelajari cara menjadi puas dalam sederhana. Sesuatu yang menjurus kepada kebahagiaan asli. Uruslah diri secara terancang. Sediakan satu senarai perkara yang Anda rancang untuk disiapkan setiap hari atau setiap minggu. Jadi kita boleh berikan perhatian kepada tas ataupun tugasan itu, dan bila ada gangguan ataupun tas lain yang coba mengganggu fokus kita, kita boleh lihat senarai awal kita. Karena kita ini ada kuasa memilih. So kita boleh tunda sesetengah perkara dan kita fokus kepada yang kita perlukan. Akhir sekali, sebuah gaya hidup yang sehat dan seimbang dari segi minda dan tubuh dan seterusnya dapat mengawal ataupun mengurus stres kita apabila kita menjaga makanan dan diet kita. Minum air dengan cukup, bersenam dengan teratur, berehat dengan baik, mengelakkan atau bertarak daripada bahan-bahan memudaratkan, mendapatkan cahaya matahari, menghirup udara segar, dan yang terpenting, percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan saya. Walau ku harus berjalan
besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan di hidupku. Saudara-saudari sekalian, marilah kita bersedia mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Elder Billy yang melayani sebagai Elder pertama di Gereja Timbang. Shalom, salam damai dan salam bertemu kembali di dalam ruangan ini, di mana malam ini kita sudah pun masuk dalam malam yang ke-6 ataupun di dalam pelajaran yang ke-6 dalam perkumpulan kita di dalam daerah Mindanao melalui online. Saya percaya saudara dan saudari sekalian
berada di dalam keadaan yang baik bersama-sama dengan keluarga dan sahabat dimanapun Anda berada. Dan sebelum saya meneruskan pelajaran ini pada malam ini, saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersedia untuk mendengar firman-Mu melalui pelajaran yang ke-6 ini. Kami memohon ya Tuhan, biarlah malaikat-Mu Engkau kirimkan untuk melindungi kami. Dan biarlah setiap pelajaran yang kami akan terima pada malam ini, Engkau berkenan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah mendengar doa ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, seperti mana tajuk pelajaran kita pada malam ini, malam yang ke-6 adalah mendidik untuk melahirkan pewaris iman. Dan manakala tema kita ialah pengharapan di tengah krisis. Ini selaras dengan keadaan dunia kita pada masa ini. Kita tidak sadari bahwa keadaan dunia pada masa ini kita terpaksa berhadapan dengan pandemik COVID-19, sehingga pada masa ini kita tidak sadari kita sudah dibawa sehingga pada hujung tahun 2020. Kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup. Bukan saja di tempat kita, di Malaysia ini, malah di seluruh dunia terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Tetapi bagi kita sebagai pengikut Yesus Kristus, sudah terlebih awal mengetahui bahwa semuanya ini akan berlaku dan akan digenapi. Walaupun keadaan dunia ini tidak mengizinkan kita untuk melakukan kebaktian kita di gereja kita masing-masing, tetapi tidak menjadi halangan bagi kita untuk berbakti secara online seperti pada masa ini. Ini karena inilah satu-satunya cara kita bagaimana untuk menjangkau setiap anggota kita dimanapun mereka berada. Saya suka untuk mengungsikan ayat pertama di dalam Alkitab, di dalam Amsal 22 ayat 6. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Di dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Ayat ini selaras dengan tajuk pelajaran kita pada malam ini, di mana pelajaran kita mengatakan kita akan mewariskan ataupun kita akan mendidik untuk melahirkan pewaris iman. Dengan itu, inilah ayat yang pertama yang sesuai bagi kita pelajari, bagi kita ketahui, di mana Raja Salomo sendiri mengatakan, "Didiklah orang tua menurut jalan yang patut baginya." Seperti mana satu perkataan yang pernah dikatakan, yaitu keberhasilan tanpa pewaris adalah kegagalan. Sudah kita ketahui bagaimana seorang yang sudah berhasil di dalam kehidupannya, di dalam mencari kebenaran, tetapi adakah berhasil apabila apa yang dia perolehi itu tidak dapat diwarisi oleh sesiapapun. Itu adalah satu kegagalan baginya. Oleh itu, haruslah kita menjadi
pewaris bagi iman kita kepada orang lain. Terlebih bagi mereka yang memerlukan, mereka yang belum mengenali Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Di dalam pelajaran kita pada hari ini juga dikhususkan bagi orang tua ataupun pengasuh kepada anak-anak ataupun ibu bapa yang harus bertekun untuk menuntun anak-anak untuk mengenal Allah lebih dekat dengan cara mendidik mereka. Ada 3 perkara yang khusus bagi kedua orang tua yang seharusnya dilakukan, seharusnya ada di dalam diri mereka masing-masing. Yaitu yang pertama, haruslah berdoa bagi kanak-kanak. Sudah semestinya setiap ibu bapa akan berdoa dan mereka mengharapkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan anak-anak mereka. Dan inilah bagaimana kita untuk memberi sokongan kepada anak-anak kita melalui doa. Dan yang kedua, bersikaplah adil dan terbuka terhadap keinginan anak-anak kita untuk menjadi seorang Kristen yang sejati. Bagaimana jika sekiranya kita tidak memberikan kasih sayang yang adil terhadap anak-anak kita? Sudah tentu anak-anak kita akan terpikir, oh, ibu bapak saya tidak adil karena hanya memberikan setengah dalam kehidupannya. Dia memberikan hanya separuh dalam kasihnya, tidak 100%. Jadi dengan itu perlulah kita bersikap adil kepada setiap anak-anak kita. Dan yang ketiga, jadwalkan waktu untuk menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ini selalunya kita gagal karena kita seringkali menyibukkan diri dengan pekerjaan seharian kita. Kita disibukkan dengan pekerjaan di luar. Mungkin kita terlalu sibuk akan mencari uang. Mungkin kita terlalu sibuk untuk hari-hari keesokannya. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Dia menyatakan bahwa jadwalkan walaupun hanya sedikit masa untuk anak-anak kita untuk berbakti bersama-sama, untuk belajar firman Tuhan di dalam kebaktian keluarga. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sehingga 9 mengatakan, jelas dinyatakan di sini, dan saya akan baca di sini dalam Ulangan 6 ayat 6 sehingga 9, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Apa yang dikatakan di sana? Haruslah kita mengajarkan pengajaran yang baik kepada anak-anak kita dengan berulang-ulang. Seperti mana kita seperti manusia biasa mengharapkan anak-anak kita untuk mendengar dan menurut perintah kita. Begitu juga dengan Allah. Dia juga sendiri rindu akan anak-anaknya menurut firman-Nya, menurut kepadanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 juga mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintah-perintahku. Itulah yang Yesus katakan
di dalam Yohanes 14 ayat 15. Tetapi, apakah kita mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh? Dan berapa besarkah kasih kita kepadanya? Di dalam Alkitab terdapat satu cerita berkaitan dengan cerita Abraham yang mengisahkan dia adalah orang tua yang selalu sukses akan mewariskan imannya. Di dalam Alkitab pelajaran ataupun perjanjian lama mengisahkan Abraham adalah seorang bapa yang sangat saya kagumi di dalam hidup saya. Dia adalah seorang bapa di dalam hidupnya yang selalu yakin terhadap jaminan dan perlindungan Allah. Kalau sayalah disuruh untuk memilih di antara orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama, siapakah yang akan menjadi idolamu? Saya sudah tentu akan menyatakan Abraham. Abraham adalah bapa yang tidak pernah meragukan jaminan perlindungan dan penyertaan Allah, dan dia selalu yakin kepada setiap janji yang keluar dari mulut Allah. Nah, mari kita melihat kehidupan Abraham. Di dalam tulisan Rasul Paulus juga telah menyatakan dan telah ditulis dalam buku Ibrani. Walaupun kehidupan Abraham ini berada dalam perjanjian lama, tetapi Rasul Paulus di perjanjian baru, dia sangat teruja dengan hidup Abraham di masa perjanjian lama dahulu. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus menulis di dalam Ibrani 11 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Kita lihat bagaimana taatnya Abraham. Bagaimana Abraham mempunyai iman yang teguh kepada Allah, sehingga dia terus pergi walaupun dia tidak mengetahui tempat itu. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-17, bagaimana Allah mencobai iman Abraham. Dalam ayat yang ke-17 menyatakan di sini, karena iman maka Abraham taklah dia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Begitu kuat iman Abraham kepada Allah, sehingga dia menurut setiap apa yang Allah berikan. Allah telah memilih Abraham menjadi bapa leluhurnya kepada umat-umat pilihannya. Oleh kerana dia merupakan seorang yang setia di antara orang-orang yang hidup pada zaman itu. Dia tetap setia menyembah Allah yang benar meskipun hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala. Tapi ia tetap setia menyembah Tuhan penciptanya. Ia sangat yakin akan imannya kepada Tuhan. Bukanlah merupakan satu hal yang mengherankan jika Allah berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Kini Abraham seharusnya menjadi teladan bagi kita. Kalau kita meragukan perlindungan dan kebaikan Allah, kita seharusnya mampu berkata seperti Abraham sendiri. Dia menyatakan Jehovah Jireh, yaitu Allah menyediakan. Inilah ujian yang
berlaku di dalam kehidupan Abraham dan untuk menguji ketergantungan Abraham kepada Allah dan untuk melihat apakah dia memang sepenuhnya yakin terhadap akan janji dan jaminan Allah. Maka inilah ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dia perlu berhadapan dengan pelbagai ujian. Dia terpaksa meninggalkan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Dia terpaksa menunggu kelahiran anak tunggalnya sehingga usianya lanjut dan terpaksa menjadikan anak sulungnya sebagai kurban bakaran. Inilah beberapa ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tetapi Abraham menunjukkan imannya yang setia walaupun Tuhan tahu di mana Abraham setia. Dan Tuhan tidak mempedulikan Abraham di dalam apa juga yang berlaku di dalam kehidupannya. Terlebih Tuhan tidak mempedulikan Abraham mengambil anaknya sebagai korban bakaran. Melainkan Tuhan sentiasa memenuhi keperluan Abraham. Dengan itu, pengharapan kita di dalam kisah Abraham. Saya mau mengakhiri dan merangkumi pelajaran kita dengan penuh pengharapan dari Yesus Kristus kita. Sebenarnya dalam kehidupan kita, kita sudah diberkati dengan pelajaran pada hari ini, pada malam ini, di mana kita sudah pun mempelajari bagaimana menjadi pendidik dan mempelajari untuk melahirkan pewaris iman. Dan sebenarnya dalam pelajaran kita pada malam ini menyatakan Yesus, Dialah sendiri yang menjadi pewaris iman kita, serta kitalah yang mewarisi imannya kepada Allah Bapa yang di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami, menyertai kami dalam pelajaran pada malam ini. Terima kasih karena Engkau memimpin satu persatu kami, sehingga kami memahami akan setiap pelajaran yang kami sudah dengar sebentar tadi, di mana kami sudah belajar bagaimana untuk menjadi berkat kepada orang lain. Bapa, biarlah iman kami terus teguh seperti Abraham dan sentiasa diberkati dalam kehidupan kami seperti Abraham. Bapa, terima kasih karena kebaikan-Mu kepada kami, sehingga Engkau memberkati kami dengan berkat yang istimewa. Dan malam ini kami menyerahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.